Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Mitsubishi Pajero Mini versi Reborn dikabarkan akan segera diluncurkan kembali di pasar Jepang sebagai mobil baru di segmen K-Car, sebuah kategori mobil kecil yang sangat populer di Jepang. Berdasarkan informasi dari media respons Jepang, Pajero Mini generasi terbaru ini akan dibekali dengan mesin berteknologi mild hybrid yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar sekaligus memberikan performa yang lebih ramah lingkungan. Teknologi ini diharapkan mampu memberikan dorongan tenaga tambahan ketika dibutuhkan, tanpa mengorbankan kehematan bahan bakar yang menjadi salah satu keunggulan mobil di kelas K-Car. Prediksi peluncuran ini tentu akan mengantisipasi dan menjadi pesaing langsung Suzuki Jimny JB64 yang juga sama-sama berada pada segmen mini SUV. Lantas seperti apa detailnya di video kali ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifcia untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Mitsubishi Pajero Mini yang awalnya dikenal dengan konfigurasi 2 pintu pada generasi lamanya, kini di versi Reborn-nya akan mengalami perubahan signifikan. Salah satunya adalah penambahan pintu menjadi 4. Langkah ini diambil untuk meningkatkan aspek kepraktisan sehingga memberikan akses lebih mudah bagi penumpang belakang. Konfigurasi 4 pintu ini diharapkan mampu menarik minat lebih banyak konsumen yang mencari kendaraan kompak dengan kenyamanan dan fungsionalitas lebih baik. Selain itu, perubahan ini juga menunjukkan bahwa Mitsubishi menyesuaikan desain Pajero Mini dengan kebutuhan pengemudi modern yang menginginkan mobil kecil, namun tetap fungsional untuk penggunaan sehari-hari dan perjalanan keluarga. Tak hanya perubahan pada jumlah pintu, Pajero Mini versi terbaru ini juga akan mengalami pembaruan dari segi sistem penggerak. Jika pada model sebelumnya mobil ini menggunakan sistem penggerak roda belakang atau RWD, di versi Reborn-nya Pajero Mini akan beralih ke sistem penggerak roda depan atau FWD. Pengalihan ini tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan dengan tren mobil kecil modern, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa, terutama dalam konteks perkotaan, di mana penggerak roda depan lebih optimal. Sistem FWD dianggap lebih efisien untuk mobil dengan dimensi kecil karena pengurangan komponen yang rumit pada bagian penggerak, sehingga mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta mengurangi berat kendaraan secara keseluruhan. Desain model digital dari Mitsubishi Pajero Mini versi Reborn ini sangat kental dengan inspirasi yang diambil dari double cabin Mitsubishi Triton yang sudah dikenal sebagai kendaraan dengan karakter tangguh dan maskulin. Aura gagah yang terpancar dari Triton diterjemahkan secara sempurna ke dalam desain Pajero Mini terbaru ini, memberikan kesan bahwa meskipun ukurannya lebih kecil, mobil ini tetap memiliki kepribadian yang kuat dan kokoh. Bagian fascia atau wajah depan mobil menampilkan grill yang besar dan berkarakter kokoh, menonjolkan nuansa maskulin yang kuat. Grill ini dihiasi dengan aksen-aksen khas bahasa desain Dynamic Shield yang sudah menjadi ciri khas Mitsubishi dalam beberapa tahun terakhir. Desain ini tidak hanya memberikan kesan estetika yang modern dan futuristik, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan aerodinamika mobil, sekaligus memberikan perlindungan ekstra pada bagian depan kendaraan. Di bagian bawah fascia terdapat skid plate dan bumper dengan ornamen silver yang semakin memperkuat nuansa crossover pada mobil ini. Skid plate yang berfungsi sebagai pelindung bagian bawah mobil dari benturan dan kerusakan ini memberikan kesan bahwa Pajero Mini Reborn siap untuk diajak melintasi berbagai medan, baik di perkotaan maupun di area off-road ringan. Bumper dengan ornamen silver ini tidak hanya menambah daya tarik visual, tetapi juga meningkatkan fungsi perlindungan pada mobil saat menghadapi jalan yang tidak rata atau berbatu. Kombinasi elemen-elemen ini menjadikan Pajero Mini Reborn tampak seperti kendaraan yang siap untuk menghadapi tantangan jalanan, meskipun dalam dimensi yang lebih kecil dibandingkan SUV tradisional.
Masuk ke bagian interior, kesan modern dan futuristik langsung terasa berkat penggunaan layar infotainment berukuran besar yang menghiasi dashboard. Layar ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat hiburan bagi pengemudi dan penumpang, tetapi juga pusat kendali berbagai fitur canggih yang disematkan di dalam mobil. Teknologi ini menciptakan suasana kabin yang lebih mewah dan canggih yang diharapkan dapat memberikan pengalaman berkendara lebih menyenangkan dan praktis. Selain itu, penggunaan material berkualitas tinggi pada interior juga menunjukkan bahwa Mitsubishi berusaha untuk memberikan kenyamanan dan kesan premium. Meskipun mobil ini berada di segmen K-Car, dari segi keselamatan Pajero Mini Reborn diperkirakan akan dilengkapi dengan peralatan keselamatan canggih seperti Advanced Driver Assistance System atau ADAS M-Pilot dari Mitsubishi. Fitur ini termasuk dalam teknologi terkini yang dirancang untuk membantu mengemudi dalam berbagai situasi berkendara, seperti penghindaran tabrakan, pengendalian jalur, dan fitur-fitur lainnya yang meningkatkan keselamatan berkendara. Dengan adanya sistem ini, Pajero Mini Reborn tidak hanya menawarkan kenyamanan dalam berkendara, tetapi juga jaminan keamanan yang lebih tinggi bagi pengemudi dan penumpang. Sesuai dengan regulasi K-Car di Jepang, Mitsubishi Pajero Mini versi Reborn ini akan dibekali dengan mesin 3 silinder inline berkapasitas 660 cc naturally aspirated. Mesin ini didukung oleh teknologi mild hybrid yang memungkinkan penghematan bahan bakar lebih efisien tanpa mengorbankan performa. Selain itu, akan ada juga opsi mesin versi turbo untuk mereka yang menginginkan performa lebih tinggi. Kombinasi mesin-mesin ini menjadikan Pajero Mini sebagai kendaraan yang cocok untuk digunakan di perkotaan dengan efisiensi bahan bakar yang baik namun tetap responsif saat dikendarai. Sekilas mengenai sejarah Pajero Mini, mobil ini pertama kali dirilis pada tahun 1994 ketika popularitas Mitsubishi Pajero yang sedang berada di puncaknya. Pajero Mini mencoba memanfaatkan momentum tersebut dengan menawarkan versi compact dari SUV legendaris mereka. Generasi kedua dari Pajero Mini diperkenalkan pada tahun 1998 dan berhasil mempertahankan popularitasnya di pasar Jepang hingga akhirnya produksinya dihentikan pada Juni 2012. Selama lebih dari satu dekade, Mitsubishi tidak meluncurkan penerus dari Pajero Mini. Hingga akhirnya permintaan pasar yang tinggi mendorong mereka untuk mengembangkan kembali model Reborn ini setelah 12 tahun vakum. Nah, itu dia informasi mengenai SUV mini dari Mitsubishi dengan Pajero Mininya. Bagaimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau kamu sedang cari aksesoris menarik lainnya untuk mobil atau kendaraanmu, bisa cek link deskripsi yang ada di video ini. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.